Pernahkah kalian merasa ada sesuatu yang aneh dari sebuah tempat makan? Bukan soal rasanya, bukan juga soal harganya, tapi soal auranya, seolah-olah dari setiap mangkok yang disajikan, ada sesuatu yang tak kasat mata ikut masuk ke tubuh kita. Di sebuah kota kecil di Jawa Tengah, ada warung bakso yang selalu penuh pembeli. Namanya Bakso Urat Pak Slamet. Dari luar, terlihat biasa saja, gerobak sederhana, tenda biru, bangku kayu. Namun, yang membuat orang penasaran adalah warung itu tidak pernah sepi bahkan di jam-jam aneh sekalipun. Jam 2 pagi, ketika warung lain sudah tutup, aroma bakso gurih dari tempat ini justru semakin kuat, menggoda siapapun yang melintas. Namun, di balik kesuksesan itu, tersimpan cerita yang tidak pernah diucapkan dengan lantang. Konon, ada harga yang harus dibayar untuk setiap mangkok bakso urat yang laris terjual. Harga yang bukan dibayar dengan uang. Malam ini, aku akan menceritakan bagaimana sebuah mangkok bakso bisa menjadi gerbang menuju perjanjian gelap. Perjanjian yang mengikat jiwa. Inilah kisah pesugihan bakso urat Pak Slamet. Dulu, sebelum semua ini terjadi, nama bakso urat Pak Slamet tidak ada yang tahu. Bahkan, kalau aku tanya warga sekitar 10 tahun yang lalu, mungkin mereka hanya menganggap bahu. Pak Slamet hanyalah penjual bakso keliling, mendorong gerobak kayu yang catnya sudah mengelupas. Dengan roda yang berdecit setiap kali ia melewati jalan menanjak, suara tok-tok-tok dari ketukan mangkoknya jadi tanda bahwa ia lewat. Dan biasanya hanya segelintir orang yang keluar untuk membeli. Penghasilannya pas-pasan, cukup untuk makan seadanya bersama istri dan 1 anaknya. Tidak ada yang istimewa. Tapi entah bagaimana, semuanya berubah. Perubahan itu datang begitu cepat, sampai orang-orang bertanya-tanya, apa yang sebenarnya terjadi? Aku masih ingat, awalnya hanya terdengar kabar bahwa Pak Slamet tidak lagi keliling. Katanya, ia buka warung tetap di dekat pasar lama. Tempatnya kecil, hanya beralaskan terpal biru, meja kayu panjang, dan bangku plastik. Tapi yang aneh, sejak hari pertama buka, warung itu langsung ramai. Bukan ramai biasa ramai seperti sudah terkenal bertahun-tahun. Orang dari kampung sebelah, bahkan dari kota lain, mulai berdatangan. Pelanggan tidak hanya dari kalangan biasa, tapi juga orang-orang berduit yang biasanya pilih-pilih tempat makan. Semuanya rela antre panjang hanya untuk semangkuk bakso urat. Dan warung itu buka nyaris 24 jam. Siang, sore, tengah malam, bahkan menjelang subuh pun ada saja yang makan di sana. Aku pernah lewat pukul 2 pagi, dan tetap saja ada 5-6 orang yang duduk sambil menyeruput kuah panas. Aneh sekali. Yang lebih membingungkan, harga bakso uratnya tidak murah, bahkan lebih mahal dibanding bakso di tempat lain. Tapi saja pembeli tidak peduli. Mereka bilang rasanya beda. Uratnya lembut, tidak alot, kuahnya gurih, tapi ada sensasi hangat yang menetap lama di tenggorokan. Beberapa orang bahkan mengaku setelah makan bakso itu, mereka merasa lebih segar, lebih bersemangat, seperti tubuh mereka mendapat tenaga tambahan. Namun, ada juga yang mengaku justru merasa lemas, seperti kehilangan energi. Tapi entah kenapa, mereka tetap datang lagi. Aku mulai curiga, karena perubahan itu terlalu drastis. Dulu, Pak Slamet terlihat letih. Kulitnya kusam, bajunya selalu lusuh. Sekarang, penampilannya berbeda. Ia mulai memakai pakaian yang rapi, jam tangan mahal, bahkan motornya baru. Warungnya pun perlahan-lahan direnovasi. Tenda biru diganti, atap seng, lantai tanah jadi keramik, dan yang paling mencolok, ia mulai mempekerjakan banyak karyawan. Tapi ada hal yang mengusik pikiranku. Beberapa karyawan itu tidak bertahan lama. Ada yang hanya bekerja 2 minggu, lalu menghilang. Berhenti, tapi benar-benar hilang. Keluarganya pun tidak tahu kemana mereka pergi. Saat ditanya, Pak Slamet hanya menjawab singkat, sudah pulang ke kampung. Tapi tidak ada yang benar-benar memastikan. Desas-desus pun mulai beredar. Ada yang bilang Pak Slamet mendapatkan resep rahasia dari perantau asal Tiongkok yang dulu pernah singgah di kampung ini. Ada pula yang bilang ia membeli daging dari pemasok khusus yang tidak pernah menjual ke warung lain. Tapi ada satu gosip yang membuat bulu kudukku merinding. Konon, suatu malam Jumat Kliwon, ada warga yang melihat Pak Slamet berjalan sendirian menuju arah hutan dekat kaki gunung. Di tangannya
Ia membawa sesuatu yang dibungkus kain hitam. Tidak ada yang berani mengikutinya. Sejak malam itu, warning, semakin ramai. Pelanggan bertambah banyak, uang mengalir deras. Tapi anehnya, di wajah Pak Slamet tidak terlihat bahagia. Justru matanya kadang sayu, tatapannya kosong, seolah sedang memikirkan sesuatu yang berat. Dan sesekali, ia tersenyum sendiri. Senyum tipis yang sulit dimengerti. Aku pernah duduk lama di warung itu, hanya untuk mengamati. Ada momen ketika ia keluar dari dapur membawa bakso, dan matanya seperti menatap kosong ke arah salah satu pelanggan. Lama sekali, seolah sedang menghitung sesuatu. Saat itu aku merasakan hawa dingin menyelinap di tengkukku. Entah kenapa, aku yakin kesuksesan ini bukan datang dari kerja keras semata. Ada sesuatu yang gelap yang ikut duduk di setiap bangku. Kosong di warung itu, kini nama bakso urat Pak Slamet sudah terkenal kemana-mana. Orang-orang hanya tahu rasanya luar biasa. Tapi aku mulai melihat sesuatu yang orang lain tidak mau lihat. Setiap mangkuk yang keluar dari dapur itu, rasanya membawa cerita yang tak pernah diceritakan. Dan aku mulai bertanya-tanya, berapa banyak nyawa yang telah menjadi bahan tambahan demi kesuksesan warung ini. Kalau kalian pikir keistimewaan warung ini hanya karena ramainya pembeli, kalian salah. Yang membuat orang rela datang lagi dan lagi adalah rasanya. Bukan rasa bakso biasa, bukan sekadar gurih atau dagingnya banyak. ADIs, sesuatu yang membuat lidah seperti ketagihan. Pertama kali aku mencobanya, aku sendiri tidak mengerti kenapa. Urat baksonya begitu lembut, nyaris meleleh di mulut. Kuahnya, entah bumbu apa yang dipakai, tapi ada rasa manis samar, gurih yang dalam, dan aroma rempah yang seperti menempel di rongga hidung. Dan ada satu hal aneh yang aku rasakan. Setiap kali menyeruput kuahnya, dadaku terasa hangat, tapi sekaligus dingin di ujung jari-jari. Sensasi yang membingungkan. Aku kira itu hanya perasaanku saja, sampai aku mulai mendengar cerita dari pelanggan lain. Seorang tukang ojek berkata padaku, kalau makan bakso di sini, badan rasanya enteng, kayak habis minum jamu kuat. Tapi di lain waktu, aku mendengar keluhan dari seorang ibu. Setelah makan, rasanya ngantuk berat, tapi besoknya, entah kenapa pengen balik lagi. Lucunya, tak peduli apakah mereka merasa segar atau justru lemas, semuanya tetap kembali untuk makan. Ada juga yang bercerita, di malam setelah makan bakso itu, mereka bermimpi. Bukan mimpi biasa, mereka melihat sebuah ruangan gelap dengan lampu minyak redup, dan di tengahnya ada sebuah mangkok besar. Di dalam mangkok itu bukan bakso, tapi sesuatu yang berdenyut seperti jantung. Mereka tidak mengerti artinya, tapi rasa takut itu tetap menempel bahkan setelah bangun tidur. Dan meski takut, keesokan harinya mereka justru datang lagi untuk membeli. Aku mulai bertanya-tanya, apa rahasianya? Apakah bumbunya dicampur sesuatu? Apakah ada ramuan khusus yang membuat orang kecanduan? Tapi setelah memperhatikan cara kerja di dapur, semuanya tampak biasa. Hanya ada satu hal yang membuatku tidak nyaman. Daging yang dipakai selalu dibawa langsung oleh Pak Slamet dari gudang belakang. Tidak pernah aku lihat daging itu datang dari pasar atau pemasok biasa. Dan gudang belakang itu selalu terkunci rapat. Suatu kali, aku mencoba mencium aroma dari daging yang baru ia ambil. Aromanya tidak seperti daging sapi segar, tapi ada bau besi samar, seperti bau darah yang sudah lama menempel. Saat aku tanya, ia hanya tertawa kecil. Bumbu rahasia, Mas. Kalau semua orang tahu, nanti nggak istimewa lagi. Yang lebih membuat bulu kudukku berdiri adalah kebiasaan Pak Slamet melayani beberapa pelanggan khusus. Mereka tidak antre, tidak memesan. Mereka hanya duduk, dan dalam waktu singkat mangkok bakso sudah dihidangkan di depan mereka. Bakso itu terlihat sedikit berbeda, warnanya lebih pucat, dan kuahnya lebih keruh. Pelanggan-pelanggan itu memakannya perlahan, sambil sesekali menatap kosong ke arah meja dapur. Setelah selesai, mereka hanya berdiri, meninggalkan uang yang jumlahnya jauh lebih besar dari harga normal. Tidak pernah ada kata terima kasih, tidak ada basa-basi, dan setiap kali mereka pergi, wajah Pak Slamet tampak lega, tapi juga seperti menyimpan rasa takut. Aku semakin yakin ada yang tidak beres. Rasa bakso ini terlalu memikat,
bahkan untuk orang yang seharusnya tidak doyan bakso sekalipun. Aku pernah mencoba berhenti makan setelah 3 kali datang berturut-turut. Tapi tubuhku seolah menuntut. Malam hari, aku terbangun dengan air liur mengalir, membayangkan kuah panas itu. Sampai akhirnya aku kembali lagi, duduk di warung itu, menyerah pada rasa yang tidak bisa aku jelaskan. Dan saat aku menyeruput kuahnya malam itu, aku sadar satu hal. Di dasar mangkok, ketika kuah mulai habis, ada warna merah pekat yang tidak tercampur dengan kuah. Bukan cabai, bukan saus. Warna itu mengalir seperti darah. Tapi anehnya, aku tetap meneguknya sampai habis. Sejak hari itu, aku mulai mengerti. Kelembutan uratnya, gurih kuahnya, bahkan rasa hangat yang menjalar di tubuh bukan berasal dari resep biasa. Ada harga yang dibayar untuk rasa itu. Harga yang tidak semua orang siap untuk tahu. Kalau kalian pikir cerita ini berhenti di rasa baksonya, justru setelah aku mulai kecanduan, mataku semakin peka pada hal-hal yang tidak wajar di warung itu. Salah satunya tentang para pengunjung yang datang di jam-jam yang seharusnya warung sudah sepi. Kebanyakan orang berpikir warung bakso hanya ramai di siang atau sore. Tapi warung Pak Slamet semakin larut malam, justru semakin ramai, tapi bukan ramai oleh suara tawa atau obrolan seperti biasa. Ramai dalam diam, pelanggan duduk rapi jurang bikara, hanya menunduk menatap mangkok mereka, seolah sedang mengikuti ritual tertentu. Aku pertama kali melihatnya pada malam Jumat Kliwon. Jam menunjukkan pukul 2 lewat sedikit. Udara dingin menusuk dan jalanan di depan pasar lama sudah gelap. Tapi dari kejauhan, aku melihat cahaya lampu warung Pak Slamet yang masih menyala terang. Ada beberapa motor dan mobil terparkir di sana. Rasa penasaran mendorongku untuk mendekat. Ketika aku sampai, aku melihat sesuatu yang aneh. Di salah satu sudut warung, duduk seorang pria berpakaian serba hitam. Wajahnya pucat, matanya sayu, dan tangannya panjang kurus. Ia tidak memesan, tidak menyentuh sendok atau garpu, hanya duduk diam, menatap satu mangkok bakso di depannya. Tatapannya kosong, tapi ada kilatan aneh di matanya, seperti memantulkan cahaya lilin. Padahal di warung itu tidak ada lilin sama sekali, tidak ada yang berani duduk di dekatnya. Karyawan pun seakan mengabaikannya. Tapi aku tahu mereka memperhatikannya dari sudut mata. Dan anehnya, setelah hampir 15 menit hanya menatap, pria itu tiba-tiba berdiri, meninggalkan warung tanpa berkata apapun, meninggalkan mangkok bakso yang masih utuh. Pak Slamet langsung datang, membawa mangkok itu ke dapur, tanpa memungut uang, tanpa bicara. Dan beberapa menit kemudian, aroma kuah di warung terasa lebih kuat, seolah baru saja direbus dari awal. Aku pikir itu hanya kebetulan. Sampai aku kembali lagi seminggu kemudian, di malam yang sama, dan aku melihat sosok yang berbeda kali ini. Seorang perempuan, wajahnya pucat, rambutnya panjang menutupi setengah muka, bajunya lusuh seperti baru keluar dari rumah sakit. Ia datang sendirian, duduk di kursi yang sama di pojokan. Lagi-lagi, ia hanya menatap mangkok bakso yang dihidangkan. Tidak disentuh, tidak dihirup, diam, lama sekali. Sampai akhirnya ia bangkit dan pergi tanpa meninggalkan jejak. Dan seperti sebelumnya, Pak Slamet sendiri yang mengambil mangkok itu, membawanya ke dapur, dan menutup pintu ropet-ropet. Beberapa orang yang pernah bekerja di warung itu mulai bercerita padaku pelan. Takut, katanya, pengunjung seperti itu tidak pernah membayar. Tapi setiap kali mereka datang, keesokan harinya warung akan lebih ramai dari biasanya. Kadang-kadang, setelah kedatangan mereka, ada pelanggan yang tiba-tiba pingsan atau terlihat sangat pucat saat pulang. Tapi tidak ada yang berani menghubungkan kejadian itu secara langsung. Ada satu cerita yang membuatku benar-benar merinding. Seorang karyawan lama bercerita, dulu ia pernah mencoba membuang mangkok yang ditinggalkan pengunjung misterius itu ke tempat sampah karena merasa jijik melihat bakso yang sudah dingin. Keesokan harinya, ia ditemukan jatuh sakit parah. Tubuhnya demam tinggi, matanya merah, dan ia terus-menerus berbisik, "Jangan buang, itu bukan milikmu." 3 hari kemudian, ia menghilang dari kampung ini. Tidak ada yang tahu kemana. Yang paling mengganggu pikiranku adalah aku menyadari pola. Setiap kali pengunjung misterius itu datang, selalu ada satu pelanggan biasa yang entah kenapa menatap kosong ke arah dapur.
seperti kehilangan kesadaran. Dan beberapa hari setelahnya, orang itu tidak pernah terlihat lagi di warung. Ada yang katanya pindah kota, ada yang katanya sakit dan meninggal, tapi tidak ada bukti yang jelas. Malam itu, saat aku duduk di kursi plastik dekat pintu, aku melihat sosok ketiga. Kali ini seorang anak kecil, mungkin sekitar 7 tahun. Pakaiannya lusuh, wajahnya pucat, tapi matanya terlalu dewasa untuk ukuran anak-anak. Ia duduk di kursi pojok, dan seperti biasa, hanya menatap mangkok bakso di depannya. Tapi, ada satu hal yang membuat darahku berdesir dingin saat aku berkedip. Ia menjeleng. Kursinya kosong, mangkoknya hilang, dan di tersisa aroma anyir yang menusuk hidung. Sejak malam itu, aku tidak pernah lagi memandang pengunjung warung ini dengan cara yang sama. Aku tahu, di antara orang-orang yang datang untuk makan, ada yang bukan manusia seperti kita. Mereka datang bukan untuk mencicipi rasa, tapi untuk sesuatu yang jauh lebih kelam. Dulu, sebelum warung itu seramai sekarang, Pak Slamet dikenal sebagai orang yang ramah. Setiap pelanggan yang datang selalu disambutnya dengan senyum lebar dan sapaan hangat. Bahkan, anak-anak kecil yang lewat di depan rumahnya sering diberinya pentol bakso gratis. Suaranya lantang, tawanya keras, dan ia senang bercerita. Tapi semua itu perlahan hilang. Aku mulai melihat perubahan itu beberapa bulan setelah warungnya ramai luar biasa. Senyumnya jarang muncul, sapaan ramahnya menghilang, dan tatapannya sering kosong seperti sedang memikirkan sesuatu yang berat. Kadang-kadang saat melayani pembeli, tangannya berhenti di udara, memegang sendok sayur, diam selama beberapa detik, seolah lupa sedang melakukan apa. Lalu ia akan menggeleng pelan, seperti mengusir bayangan dari kepalanya, dan kembali bekerja. Bukan hanya malam-malamnya juga berubah. Dulu, setelah warung tutup, ia pulang ke rumah untuk istirahat bersama keluarganya. Sekarang, ia sering menghilang entah kemana. Karyawannya bilang, kadang Pak Slamet pergi sendirian, membawa kantong besar berisi entah apa, lalu kembali subuh-subuh dengan wajah lelah, matanya merah seperti kurang tidur. Ada juga yang pernah melihatnya duduk sendirian di bangku warung setelah semua orang pulang, menatap mangkok kosong selama berjam-jam tanpa bergerak. Perubahannya tidak hanya soal perilaku. Raut wajahnya pun berubah. Pipinya tampak lebih cekung, kulitnya semakin pucat, dan garis-garis di bawah matanya semakin jelas. Tapi anehnya, tubuhnya terlihat lebih bugar, seperti ada tenaga yang membuatnya kuat bekerja hampir tanpa tidur. Tenaga yang entah berasal dari mana. Yang membuatku semakin resah adalah kebiasaannya berbicara sendiri. Beberapa kali aku memergokinya, berdiri di dapur, membelakangi pintu, bibirnya bergerak seolah sedang berkekep-kep dengan seseorang yang tak terlihat. Suara yang keluar pelan, hampir seperti bisikan, tapi sesekali nada suaranya berubah menjadi berat dan serak, seperti suara orang lain yang keluar dari mulutnya. Ketika aku bertanya padanya tentang hal itu, ia hanya tersenyum tipis dan berkata, "Ngobrol sama tamu lama, Mas." Kalimat yang seharusnya terdengar bercanda, tapi di matanya aku melihat keseriusan yang membuat darahku dingin. Bahkan caranya memandang orang pun berubah. Dulu tatapannya hangat, penuh rasa hormat. Sekarang, matanya sering bergerak cepat, seperti sedang menilai seseorang dari ujung rambut sampai kaki, lalu menetap lama di wajahnya. Aku tidak tahu apa yang ia lihat, tapi tatapan itu membuat orang merasa sedang ditimbang-timbang, bukan sebagai pelanggan, tapi sebagai sesuatu yang lain. Seperti seorang pedagang yang sedang menilai kualitas barang dagangannya, karyawannya mulai resah. Beberapa mengaku mendengar suara ketukan di pintu dapur pada tengah malam. Padahal, semua orang sudah pulang. Ketukan itu berirama, pelan tapi konsisten, seperti sinyal rahasia. Setiap kali suara itu terdengar, Pak Slamet akan menghentikan apa pun yang ia lakukan, berjalan ke pintu, membuka kunci, dan berbicara pelen-pelen dengan seseorang atau sesuatu di luar. Tak seorang pun pernah melihat siapa tamu itu. Perubahan yang paling mencolok terjadi pada malam-malam tertentu. Kadang, di hari-hari tertentu yang aku curigai bertepatan dengan tanggal-tanggal khusus di kalender Jawa, ia akan menutup warung lebih awal, lalu mengunci semua pintu dan jendela. Dari luar, aku pernah mendengar suara seperti air mendidih bercampur dengan suara entah apa, seperti erangan panjang yang datang dari dasar panci besar. Bersamaan dengan itu, aroma kuah bakso yang biasanya menggoda
berubah menjadi bau anyir yang menusuk hidung, bercampur dengan wangi bunga melati yang terlalu kuat. Aku pernah nekat bertanya pada istrinya. Wajahnya pucat, matanya bengkak, seolah habis menangis. Ia hanya menjawab singkat, "Bapak sekarang beda." Aku pun kadang takut. Setelah itu, ia menutup pintu dan tidak mau bicara lagi. Dari semua perubahan yang kulihat, ada satu momen yang benar-benar membuatku yakin kalau ada sesuatu yang menguasai dirinya. Suatu malam, saat aku duduk di bangku dekat gerobak, Pak Slamet menghampiriku. Tatapannya kosong, tapi bibirnya menyunggingkan senyum tipis. Ia meletakkan tangan di bahuku, lalu berbisik pelan, "Kalau kamu mau, aku bisa bikin kamu gak kekurangan apapun seumur hidup. Cuma ada satu syarat kecil." Nada suaranya datar, tapi ada tekanan di setiap kata, seolah sedang mencoba menawar sesuatu yang tidak bisa ditolak. Aku hanya tertawa gugup dan bilang tidak, tapi matanya menatapku. Lama sekali, sampai aku merasa seolah ia sedang mengukur, menimbang, dan memutuskan sesuatu di dalam kepalanya. Sejak malam itu, aku sadar, Pak Slamet yang sekarang bukan lagi Pak Slamet yang dulu. Ada sesuatu atau seseorang yang ikut hidup di dalam dirinya, dan perubahan itu bukan karena uang atau kesibukan, tapi karena perjanjian yang tak bisa ia lepaskan. Kalau di kampung ini ada yang paling cepat menyebar, itu bukan uang, bukan bantuan, tapi gosip. Dan sejak warung bakso Pak Slamet makin terkenal, gosip tentangnya pun mulai bermunculan, seperti jamur di musim hujan. Awalnya, gosip yang terdengar, katanya, Pak Slamet mendapatkan resep bakso dari seorang perantau asal Tiongkok yang pernah singgah di kampung ini. Resep yang konon menggunakan campuran rempah rahasia, diwariskan secara turun-temurun. Tapi semakin hari, ceritanya jadi semakin aneh. Ada yang bilang, dulu sebelum warungnya ramai, Pak Slamet pernah bangkrut dan terlilit utang besar. Semua harta habis dijual, bahkan rumahnya hampir disita. Di titik itu, ia menghilang selama beberapa hari. Saat kembali, ia terlihat berbeda, lebih segar, matanya tajam, dan tiba-tiba punya modal untuk membuka warung. Tidak ada yang tahu dari mana uang itu datang. Lalu muncul cerita yang lebih menyeramkan. Seorang warga mengaku pernah melihat Pak Slamet berjalan ke arah hutan dekat kaki gunung pada malam Jumat Kliwon. Ia membawa sebuah karung besar di punggungnya, dan dari karung itu menetes cairan gelap ke tanah. Warga itu mengikutinya dari jauh, tapi berhenti ketika melihat Pak Slamet memasuki area yang dipenuhi beta-beta besar berbentuk aneh, seperti susunan altar. Di sana, katanya, terdengar suara seperti erangan binatang bercampur dengan bisikan manusia. Warga itu lari ketakutan dan tidak pernah berani lewat jalur itu lagi. Cerita lain datang dari seorang pedagang sayur di pasar lama. Ia mengaku pernah melihat Pak Slamet membeli bunga melati dan mawar merah dalam jumlah banyak pada tengah malam dari pedagang yang biasanya hanya melayani pesanan untuk upacara kematian atau ritual. Yang membuatnya heran, bunga itu tidak pernah terlihat di warung. Tidak ada hiasan meja, tidak ada taburan bunga di piring. Jadi, untuk apa semua bunga itu? Lama-lama, gosip itu mulai mengarah pada satu kata yang membuat bulu kuduk orang berdiri. Pesuci. Beberapa warga percaya keberhasilan Pak Slamet bukan karena resep atau pemasaran, tapi karena ia melakukan perjanjian dengan sesuatu yang tidak berasal dari dunia ini. Perjanjiannya sederhana, tapi mengerikan. Ia akan mendapat kekayaan dan pelanggan yang tak pernah habis. Sebagai gantinya, ia harus memberikan tumbal secara berkala. Siapa tumbalnya? Nah, disinilah gosip mulai bercabang. Ada yang bilang korban diambil dari orang asing yang lewat. Ada yang percaya setiap kali ada karyawan baru yang menghilang, itu artinya waktu tumbal sudah tiba. Dan yang paling mengerikan, ada gosip bahwa sebagian dari tumbal itu, entah bagaimana, menjadi bagian dari bakso yang disajikan. Aku tidak mau percaya, tapi ingatan tentang rasa gurih yang berbeda itu membuat perutku mual. Yang membuat gosip ini semakin kuat adalah banyaknya kejadian janggal yang terjadi setelah orang makan di sana. Seorang sopir truk yang sering makan bakso Pak Slamet ditemukan meninggal di penginapan dengan wajah membiru, matanya melotot. Seorang mahasiswa yang mengaku kecanduan bakso itu tiba-tiba menghilang setelah terakhir terlihat makan sendirian di warung. Dan seorang ibu rumah tangga bercerita bahwa setiap kali suaminya makan di sana,
Malamnya ia mengigau, memanggil nama seseorang yang tidak mereka kenal. Di warung itu sendiri, beberapa pelanggan mulai memperhatikan bahwa ada bangku tertentu yang selalu kosong. Tidak peduli betapa ramainya warung, bangku itu berada di sudut dekat dapur. Konon, bangku itu hanya diisi oleh pengunjung yang bukan manusia. Karyawan yang pernah mencoba duduk di situ mengaku merasa seperti ada tangan dingin yang menyentuh bahunya dan suara berbisik di telinganya. Itu tempatku. Semua cerita ini membuatku gelisah, bukan hanya karena kebenarannya masih kabur, tapi karena semakin aku mendengarnya, semakin terasa kalau semua potongan cerita ini saling menghubungkan. Perubahan sikap Pak Slamet, rasa baksonya yang aneh, pengunjung misterius di malam hari. Semua itu seperti kepingan puzzle dari gambar yang jauh lebih mengerikan. Dan yang paling mengganggu pikiranku adalah gosip terakhir yang kudengar dari seorang tetua kampung. Katanya, pesugihan yang dijalani Pak Slamet bukan pesugihan biasa, bukan sekadar perjanjian dengan makhluk gaib untuk mendapat uang atau pelanggan. Pesugihan ini, katanya, mengambil nyawa orang dan mengikatnya ke dalam makanan, supaya setiap orang yang memakannya akan membawa sedikit jiwa ke dalam tubuhnya. Jiwa yang akan terus memberi makan entitas yang membuat perjanjian itu. Saat aku mendengar itu, aku hanya bisa diam, karena di dalam diriku, aku tahu, aku sendiri sudah memakan bakso itu lebih dari sekali. Dan siapa tahu, mungkin aku juga sudah menjadi bagian dari perjanjian itu. Tanpa sadar, kalau sebelumnya semua hanya berupa cerita dari mulut ke mulut, kali ini aku melihat sendiri. Gangguan itu nyata, dan yang paling mengerikan, gangguan ini hampir selalu terjadi pada orang-orang yang pernah makan di warung Pak Slamet. Awalnya hanya hal-hal kecil. Pelanggan mengeluh susah tidur setelah makan di sana. Mereka bilang, setiap kali memejamkan mata, terbayang wajah seseorang yang tidak mereka kenal pucat. Mata melotot, bibir membiru. Ada juga yang mengaku mendengar suara ketukan pelan di jendela kamar pada tengah malam. Padahal mereka tinggal di lantai 2. Lalu gangguannya semakin jelas. Seorang buruh pasar yang sering makan bakso urat di sana mengaku, setiap malam ada yang duduk di tepi ranjangnya. Awalnya ia pikir itu istrinya, tapi saat menoleh, ia melihat sosok laki-laki kurus dengan kulit pucat dan mata merah, hanya menatapnya dalam diam. Buruh itu jatuh sakit beberapa hari kemudian, badannya lemah, dan akhirnya meninggal dengan wajah membiru mirip seperti korban-korban. Dalam gosip yang beredar, aku sendiri pernah mengalami sesuatu yang aneh. Setelah 3 malam berturut-turut makan di sana, aku mulai bermimpi berjalan di lorong sempit yang licin dengan bau anyir menusuk hidung. Di ujung lorong, ada sebuah panci besar yang mendidih. Saat aku mendekat, aku melihat bukan bakso yang mengapung di dalamnya, melainkan kepala manusia. Matanya terbuka, bibirnya bergerak-gerak seolah ingin bicara. Aku terbangun dengan keringat dingin membasahi tubuh. Tapi yang membuatku mual adalah bau kuah bakso yang seolah masih menempel di tenggorokan. Cerita lain datang dari seorang mahasiswa yang sering nongkrong di warung itu. Ia bercerita pada temannya bahwa setiap kali makan di sana, ia merasa ada yang mengikutinya pulang. Bayangan hitam bergerak di sudut matanya, selalu ada di setiap ruangan. Temannya mengira itu hanya halusinasi akibat kurang tidur. Sampai suatu malam, mereka berdua sedang mengobrol di kos, dan tiba-tiba pintu kamar tertutup keras sendiri. Dari bawah pintu, keluar bau melati bercampur darah segar. Keesokan paginya, mahasiswa itu menghilang. Kosnya kosong, barang-barangnya masih lengkap, tapi ia tak pernah kembali. Yang paling membuatku merinding adalah kisah seorang ibu rumah tangga. Anaknya yang masih berumur 9 tahun suka sekali bakso Pak Slamet. Setelah beberapa kali makan, anak itu mulai berubah menjadi pendiam, jarang bicara, dan sering tersenyum sendiri. Suatu malam, si ibu terbangun karena mendengar suara anaknya di dapur. Ketika ia mengintip, anak itu sedang duduk di lantai, memegang mangkok kosong sambil menggodik kodoknya dengan sendok yang tak berhenti berputar. Matanya menatap kosong, dan dari mulutnya keluar bisikan, "Dia lapar, dia masih lapar." Sejak malam itu, anak itu demam tinggi dan hanya bisa tidur sambil memeluk mangkok baksonya. Beberapa pelanggan juga melaporkan hal aneh. Tubuh mereka sering memar di bagian-bagian tertentu, seperti bekas cengkraman jari. Ada juga yang merasa seperti dicekik saat tidur.
tapi tidak bisa berteriak. Dan hampir semua yang mengalaminya, saat ditanya, punya satu kesamaan: mereka pernah makan di warung itu dan mengaku rasanya terlalu enak untuk dilupakan. Kadang, gangguan itu muncul di warung langsung. Seorang pengendara ojek online bercerita bahwa saat ia makan sendirian di sana, ia melihat di mangkoknya, di antara urat bakso, ada rambut panjang berwarna hitam. Ia memungutnya dengan sumpit, tapi rambut itu tidak berhenti keluar, seperti tertarik dari dalam bakso. Ketika ia memutuskan untuk membuangnya, ia melihat ujung rambut itu ternyata menempel pada sesuatu yang mirip kulit manusia, licin dan pucat. Dalam sekejap, semua itu lenyap dan mangkoknya kembali berisi bakso seperti biasa. Sejak kejadian itu, ia tak pernah kembali ke warung itu lagi. Aku mulai memperhatikan satu hal. Gangguan-gangguan ini seperti tanda bagi orang-orang tertentu. Bukan semua pelanggan mengalaminya. Seolah-olah ada yang memilih korban, entah berdasarkan siapa mereka, atau mungkin rasa cocok dengan yang sedang dicari oleh sesuatu di balik warung itu. Dan yang lebih mengerikan, beberapa orang yang pernah bercerita padaku tentang gangguan itu, kini tidak bisa lagi kutemui. Ada yang katanya pindah, ada yang katanya meninggal, dan ada yang menghilang begitu saja. Aku tidak tahu apakah semua ini kebetulan, atau memang bagian dari siklus yang sudah berjalan lama. Tapi satu hal yang pasti, setiap kali ada korban baru, warung itu semakin ramai, dan aroma kuahnya semakin kuat. Seolah-olah setiap gangguan yang dialami pelanggan hanyalah panggilan dari sesuatu yang menunggu di sana. Kejadian ini bukan sekadar gosip, bukan kabar burung yang dibumbui warga, dan bukan pula sekadar cerita mistis yang sulit dibuktikan. Aku mengalaminya langsung malam saat salah satu karyawan Pak Slamet menghilang. Namanya Wanto, pemuda desa yang baru beberapa minggu bekerja di warung itu. Dia tipe orang yang ramah, mudah bergaul, dan yang paling penting tidak percaya sama sekali pada hal-hal berbau mistis. Dia pernah bilang padaku, paling juga cuma trik biar orang penasaran. Namanya juga jualan, Mas, biar rame. Tapi malam itu sikapnya berubah total. Sekitar jam 9 malam, aku mampir ke warung. Biasanya Wanto yang mengantarkan mangkok bakso ke meja pelanggan, tapi kali ini dia tidak terlihat. Hanya ada Pak Slamet di depan, memasak sambil menatap panci kuah besar itu dengan wajah kosong. Aku bertanya, "Wanto kemana, Pak?" Pak Slamet hanya menjawab singkat, "Bantu di belakang." Yang aneh, dari arah dapur belakang terdengar suara, seperti sesuatu yang diseret di lantai. Pelan, berat, berulang-ulang, serak, serak, serak. Aku pikir Wanto sedang memindahkan karung daging atau gas. Tapi beberapa menit kemudian, suara itu berubah menjadi suara ketukan cepat, seperti seseorang panik mengetuk pintu dari dalam. Tidak ada pelanggan lain yang bereaksi. Entah mereka tidak mendengar, atau pura-pura tidak mendengar. Tapi aku melihat wajah Pak Slamet menegang. Dia menaruh sendok sayur, lalu berjalan ke belakang tanpa sepatah kata pun. Rasa penasaranku mengalahkan rasa takut. Aku menunggu sebentar, lalu diam-diam berjalan mengikuti. Dapur warung itu ternyata lebih luas dari yang kubayangkan. Tapi lampunya temaram, dan di ujungnya ada sebuah pintu kayu tua. Suara ketukan itu jelas berasal dari sana. Semakin cepat, semakin keras. Aku bisa mendengar Wanto berteriak pelan dari dalam, "Pak, buka, tolong buka." Teriakannya serak, seperti orang yang tenggorokannya kering. Tanganku hampir menyentuh gagang pintu ketika Pak Slamet muncul dari arah lain. Tatapan matanya dingin. Dia berdiri di antara aku dan pintu itu, lalu berkata datar, "Bukan urusanmu." Nada suaranya tidak keras, tapi entah kenapa membuat bulu kudukku berdiri. Aku hanya bisa mundur perlahan. Pak Slamet menatapku sebentar lalu berbalik, membuka pintu itu, dan aku hanya sempat melihat sekilas seperti panci besar berisi cairan kemerahan. Dan Wanto yang setengah tubuhnya seperti tersedot ke dalamnya. Matanya melebar, tangannya meraih udara, tapi mulutnya tidak lagi bersuara. Pintu itu tertutup kembali. Suara di dapur hilang total. Pak Slamet keluar, kembali ke depan, dan melanjutkan memasak, seolah tidak terjadi apa-apa. Aku tidak bisa bergerak. Kepalaku penuh pertanyaan, tapi hatiku tahu, apapun yang kulihat barusan bukan sesuatu yang bisa kuceritakan ke sembarang orang.
Keesokan harinya, warung itu buka seperti biasa. Tidak ada tanda-tanda Wanto pernah ada di sana. Piringnya, sendoknya, bahkan tas butut yang biasa dia taruh di pojok dapur sudah tidak ada. Ketika aku bertanya pada Pak Slamet, dia hanya berkata, Wanto pulang kampung, dapat kerjaan lebih bagus. Tapi anehnya, tidak ada satupun warga yang melihat Wanto meninggalkan warung malam itu. Tidak ada bus malam yang mengangkutnya. Tidak ada keluarga yang menjemput. Dia menghilang begitu saja, seperti ditelan bumi, yang membuatku semakin curiga. Malam setelah Wanto hilang, warung itu dipenuhi pelanggan hingga larut. Aroma kuahnya jauh lebih pekat, lebih gurih, dan entah kenapa lebih menyengat. Orang-orang makan dengan lahap, seolah tak peduli pada apapun selain rasa bakso urat itu. Sejak saat itu, aku tidak pernah lagi melihat ada karyawan yang bertahan lama di warung tersebut. Selalu saja ada yang baru, bekerja sebentar, lalu pulang kampung tanpa kabar. Dan entah kebetulan atau tidak, setiap kali itu terjadi, warung semakin ramai. Aku mulai bertanya-tanya, apakah para karyawan itu benar-benar pulang? Atau mereka semua, seperti Wanto, menjadi bagian dari resep rahasia yang membuat bakso urat Pak Slamet begitu melegenda? Ada satu hal yang selalu kutahan selama ini. Bertahun-tahun aku mencoba menepis rasa penasaran, meyakinkan diriku bahwa semua hanyalah kebetulan, bahwa Wanto benar-benar pulang kampung. Pawas, gosip warga tentang pesugihan hanyalah bumbu cerita. Tapi semakin aku mencoba menutup mata, semakin banyak celah yang membuka sendiri. Sampai pada malam itu, malam ketika semua teka-teki menemukan jawabannya. Warung bakso itu sudah tutup lebih awal dari biasanya. Tapi dari kejauhan, aku melihat lampu dapur masih menyala dan asap tipis keluar dari celah ventilasi. Rasa penasaranku memuncak. Aku menunggu di ujung gang, bersembunyi di balik pohon pisang. Sekitar pukul 12 malam, aku melihat sosok Pak Slamet keluar dari pintu belakang, membawa sebuah karung besar di pundaknya. Karung itu bergoyang pelan, dan sumpah, aku bisa mendengar suara lirih, seperti rintihan teredam dari dalamnya. Dia berjalan cepat menuju jalan setapak yang mengarah ke hutan kecil di belakang desa. Tanpa pikir panjang, aku mengikutinya dari jauh. Udara malam terasa berat, setiap langkah seperti menembus kabut dingin yang menempel di kulit. Semakin jauh masuk, semakin sepi, hanya suara jangkrik dan sesekali lolongan anjing dari kejauhan. Kami tiba di sebuah tanah lapang yang asing bagiku. Di tengahnya berdiri batu besar berlumut, bentuknya seperti meja altar kuno. Pak Slamet menaruh karung itu di atas batu, lalu membukanya. Isi karung itu membuat perutku mual. Seorang pria muda, matanya terikat kain hitam, mulutnya disumpal, tubuhnya lemas seperti kehilangan tenaga. Aku tidak mengenalnya, tapi melihat pakaiannya, sepertinya salah satu karyawan baru yang kulihat beberapa hari lalu. Pak Slamet mulai mengeluarkan sesajen dari kantong kain. Kembang 7 rupa, candy bird, cairan pekat, dan sebuah kepala kambing hitam yang masih segar. Dia menaruh semuanya di sekitar tubuh pria itu, lalu mulai melantunkan sesuatu, bahasa yang tidak kupahami. Suaranya rendah, berat, dan bergetar, seperti berasal dari tenggorokannya yang terdalam. Udara di sekitarku tiba-tiba menjadi lebih dingin, napasku terlihat seperti uap di udara. Lalu, tanah di depan batu itu mulai retak. Dari celahnya keluar tangan besar berbulu, hitam legam, dengan kuku panjang seperti pisau. Tangan itu diikuti oleh sosok setinggi hampir 2 meter. Matanya merah menyala, giginya runcing, dan napasnya berbau anyir. Sosok itu menatap Pak Slamet, lalu menatap tubuh karyawan malang itu. Pak Slamet menunduk dalam-dalam, seperti seorang hamba yang sedang memberi persembahan. Tanpa ragu, makhluk itu meraih tubuh pria tersebut dan aku tidak sanggup menggambarkan detailnya. Hanya saja, suara tulang yang patah dan jeritan teredam. Malam itu akan menghantui kepalaku seumur hidup. Semuanya berlangsung singkat, dan setelah itu, tubuh pria itu lenyap. Seolah tidak pernah ada. Makhluk itu menggeram, lalu berkata dengan suara yang dalam dan bergema, 13 tahun lagi. Jangan terlambat. Pak Slamet hanya mengangguk, dan makhluk itu perlahan kembali masuk ke dalam celah tanah yang kemudian menutup rapat. Keheningan kembali menyelimuti lapangan itu, seolah tidak ada apapun yang terjadi. Pak Slamet membereskan sisa sesajen, lalu mengambil sebuah botol kecil berisi cairan merah pekat dari atas batu.
Dia menatapnya sebentar, tersenyum tipis, lalu memasukkannya ke dalam saku. Aku baru sadar, mungkin cairan itu adalah rahasia kuah bakso uratnya. Rahasia yang tidak akan pernah ia ungkapkan pada siapapun, karena untuk mendapatkannya, harga yang harus dibayar, nyawa manusia. Aku kembali ke rumah dengan kaki gemetar. Malam itu, aku tidak bisa tidur. Suara makhluk itu terus terngiang di telingaku. Dan entah kenapa, di udara, aku masih bisa mencium aroma kuah bakso yang gurih, bercampur dengan bau anyir darah yang menusuk. Sejak malam itu, aku tahu, cerita warga benar adanya. Warung bakso urat Pak Slamet berdiri di atas perjanjian pesugihan, dan setiap mangkok bakso yang disajikan adalah hasil dari sebuah dosa yang tak akan pernah bisa ditebus. Sejak malam itu, aku tidak pernah lagi makan bakso di warung Pak Slamet. Bahkan, setiap aku lewat di depannya, aku mempercepat langkah, menghindari aroma kuahnya yang dulu terasa menggoda. Kini terasa seperti bau darah yang menyamar. Tapi warung itu tetap ramai, bahkan makin ramai. Orang-orang datang dari luar kota, katanya demi mencicipi bakso urat legendaris. Mereka tidak tahu, atau pura-pura tidak mau tahu. Hingga suatu hari, semuanya mulai berubah. Itu terjadi sekitar 13 tahun setelah malam yang kulihat di hutan. Entah kebetulan atau memang waktunya sudah tiba, tapi aku ingat jelas, Pak Slamet terlihat berbeda. Wajahnya pucat, matanya cekung, dan tubuhnya kurus seperti disedot habis energinya. Orang-orang bilang dia sakit keras, tapi aku tahu, ini bukan sakit biasa. Malam Jumat Kliwon itu, aku sengaja berjaga. Entah kenapa, aku merasa sesuatu akan terjadi. Benar saja, tengah malam, aku melihat lagi cahaya dari dapur warungnya. Aku mengikuti langkahnya seperti dulu, dan dia menuju ke tempat yang sama, tanah lapang di hutan belakang desa. Tapi kali ini dia sendirian. Tidak ada karung, tidak ada karyawan, tidak ada persembahan lain. Pak Slamet berdiri di depan batu besar itu, membawa sesajen seadanya, kembang 7 rupa, kepala ayam, dan kendi berisi air. Tangannya gemetar saat menata semuanya. Lalu dia memanggil makhluk itu dengan suara serak. Seperti orang yang kehabisan tenaga, celah tanah kembali terbuka, dan sosok itu muncul lagi. Matanya merah menyala. Tapi kali ini tatapannya bukan seperti dulu, bukan tatapan puas, melainkan tatapan haus. Aku sudah menunggu. Suaranya bergema di seluruh lapangan. Pak Slamet berlutut, memohon, "Tuan, beri aku waktu. Aku tua, tapi anakku masih butuh aku." Makhluk itu mendengus pelan. "Perjanjian kita jelas, 13 tahun. Tidak ada persembahan. Maka kau yang jadi persembahan." Sebelum aku sempat berpikir untuk menolong, makhluk itu melangkah maju. Tangannya yang besar dan berbulu meraih tubuh Pak Slamet seperti meraih seekor ayam. Jeritannya menembus telingaku, membuat bulu kuduk berdiri. Makhluk itu tidak hanya membunuhnya, tapi seolah menarik sesuatu dari dalam tubuhnya, seperti kabut gelap yang berputar-putar sebelum diserap habis ke dalam mulutnya. Tubuh Pak Slamet jatuh terkulai di tanah, kering, seperti mayat yang sudah puluhan tahun membusuk. Padahal baru saja hidup beberapa detik lalu, makhluk itu menatap ke arahku. Ya, aku yakin dia melihatku. Tatapannya menusuk, dan aku mendengar suaranya di dalam kepalaku. "Rahasiakan, atau kau yang berikutnya." Lalu ia menghilang ke dalam tanah, meninggalkan keheningan dan tubuh Pak Slamet yang sudah tak bernyawa. Keesokan paginya, desa geger. Mereka menemukan jasad Pak Slamet di hutan dengan kondisi mengenaskan. Polisi menyebutnya sebagai serangan binatang buas. Tapi tidak ada hewan di hutan itu yang bisa membuat tubuh manusia menjadi kering kerontang seperti itu. Warung baksonya ditutup. Tapi anehnya, beberapa malam setelahnya, ada yang mengaku melihat lampu dapur menyala sebentar, lalu mati. Kini, setiap aku melewati bangunan kosong itu, aku bisa merasakan tatapan yang sama seperti malam itu. Dan terkadang, aroma kuah bakso urat itu masih tercium samar di udara, bercampur dengan bau anyir yang tak salah lagi. Seolah perjanjian itu belum sepenuhnya berakhir. Kadang, yang paling menakutkan dari sebuah cerita bukanlah hantu, bukan pula makhluk gaib. Yang paling menakutkan adalah pilihan manusia sendiri. Pilihan untuk mengorbankan sesuatu atau seseorang demi mendapatkan
apa yang ia inginkan. Pak Slamet mungkin dulu hanya ingin warungnya ramai, ingin keluarganya sejahtera, ingin hidupnya tidak lagi susah. Itu wajar. Semua orang menginginkan hidup yang lebih baik. Tapi ketika keinginan itu tumbuh terlalu besar, ia mulai buta terhadap batas, buta terhadap risiko, dan buta terhadap harga yang harus dibayar. Pesugihan selalu terdengar seperti jalan pintas yang menggiurkan. Siapa yang tidak mau? Uang datang tanpa henti, usaha selalu laris, hidup terasa seperti mimpi. Tapi tidak ada perjanjian yang benar-benar gratis. Kalau bukan nyawamu, maka nyawa orang lain yang akan jadi gantinya. Dan setiap tumbal yang diberikan bukan hanya menghilangkan satu kehidupan, tapi juga mengikis bagian dari dirimu yang masih manusia. Kekayaan yang datang terlalu cepat seringkali pergi dengan cara yang lebih cepat dan lebih kejam. Tidak ada kebahagiaan abadi yang lahir dari penderitaan orang lain. Dan makhluk-makhluk yang memberi jalan pintas itu, mereka tidak peduli padamu. Mereka hanya menghitung berapa banyak yang bisa diambil sebelum kau habis. Kini warung bakso urat itu sudah kosong. Bangku-bangkunya berdebu, gerobaknya berkarat, dan tenda birunya sobek dimakan angin. Tapi bagi sebagian orang, itu bukan hanya bangunan tua. Itu adalah peringatan bahwa setiap kali kau melihat keberhasilan yang terlalu cepat, tanyakan, apa yang sebenarnya ada di baliknya? Jangan pernah tertipu oleh rasa manis yang menutupi racun. Jangan pernah menukar jiwamu dengan kekayaan yang tidak bisa kau bawa mati. Karena jika kau menandatangani perjanjian itu, kau mungkin tidak akan sempat menyesalinya. Dan kalau suatu malam kau berjalan melewati bangunan kosong itu, lalu tiba-tiba mencium aroma kuah bakso yang gurih, jangan masuk, jangan pernah mencoba, karena mungkin saja perjanjian itu sedang mencari pengganti. Itulah kisah yang sempat membuat desa ini gempar. Kisah yang mengingatkan kita bahwa tidak semua keberhasilan patut ditiru, dan tidak semua aroma sedap pantas diikuti. Kadang, di balik rasa nikmat, tersimpan rahasia yang seharusnya terkubur selamanya. Kalau kalian suka cerita seperti ini, tetaplah bersama kami di channel ini. Karena di sini, setiap cerita bukan hanya sekadar hiburan, tapi juga peringatan. Kita akan terus membongkar kisah-kisah gelap, legenda kelam, dan perjanjian-perjanjian yang tak seharusnya dibuat manusia. Ingat, selalu dengarkan dengan hati-hati. Dan jangan pernah mencoba apa yang kalian dengar di sini. Karena di dunia nyata, beberapa kisah tidak berhenti hanya di telinga. Sampai jumpa di cerita berikutnya, di mana gelap dan sunyi akan kembali menjadi saksi.